ngomongin pahala nggak apa-apa, berarti wali umum, orang awam. Baik. Nah, amal ladzina mana'ul busyra, boleh bisa dibaca muni'al busyra. Adapun orang-orang yang terhalang dari busyra itu, famin ajli ma baqiya alaihi min hayati anfusihim. Itu karena nafsiyah mereka. Makanya thariqat itu juga dibagi dua, ada thariqat nafsiyah, ada thariqat ruhiyah. Antara nafsiyah dan ruhiyah itu adalah thariqat qalbiyah. Nah, kebanyakan thariqat itu di qalbiyah. Yang antum kenal belakangan di dunia perzikiran, baca salawat nariyah biar dapat ini, salawat asyghiliz zalimin biar ngalahin musuh, salawat biar kelihatan keren, itu kan, itu ada kan? Itu namanya thariqat nafsiyah murni. Dan ini bukan bagian dari ajaran tasawuf. Itu hanya makanan untuk orang awam. Contohnya gini nih, kita punya anak kecil, Dek, kamu basah ya, ntar dikasih hadiah. Hadiahnya apa? Handphone baru, yang banyak gamenya. Semangat dia, karena mau dapat handphone nggak? Udah nggak ya, kenapa? Karena nafsiyah childish. Jadi nafsiyah itu berarti kan kekanak-kanakan jiwanya. Ya, maju sini aja. Maju sini. Ya, tempat kita baru segede ini. Fadal. Jadi teman-teman, thariqat dibagi apa? Dua. Nafsiyah, itu thariqat yang cari keramat. Cari kesaktian. Ya, thariqat ya pengobatan tuh di situ tuh. Ada yang kedua, ini yang dicari sebenarnya, thariqat ruhiyah. Nafsiyah ini ciri-cirinya satu. Si murid itu dihajar terus dengan zikir, latihan, puasanya ekstrim, mutih. Boleh nggak? Boleh. Syukur-syukur bisa naik ke thariqah qalbiyah. Ya, semacam transit lah antara thariqat nafsiyah dengan ruhiyah. Kalau sudah sampai di qalbiyah, orang nggak pengen cari sakti lagi. Tapi orang mau cari tenang. Apa yang mau dicari di situ? Tenang. Tapi kalau masih di kolbu bisa turun lagi. Makanya orang kalau sudah masuk zikir ke dalam kolbunya, kadang-kadang masih terpedaya oleh syuhrah, wal manzilah, wal makanah, popularitas dan posisi. Maka dalam banyak thariqat sufi, di semua thariqat di dunia, itu ada dalam tanda kutip perebutan posisi khalifah mursyid. Antum lihat, mau thariqat apa aja sama. Benar gak? Awalnya udah benar nih masuk nama Allah ke dalam kolbu. Tapi karena tidak dibarengi dengan thariqat ruhiyah yaitu ma'rifatullah, maka dia turun lagi. Mereka berbangga dengan zikir yang sudah banyak diinput ke dalam. Ya boleh lah ya. Zikirnya kalau lumayan masuk ke dalam ya dengan target-target riyadhahnya. Nah, minimal antum di thariqah qalbi ini. Tapi sekarang kita kalau ngajar kitab ini sudah mulai masuk ke thariqah gerbang thariqah ruhiyah. Sudah diambang itu. Ciri-ciri thariqat nafsiyah atau thariqat qalbiyah yang masih terjerat oleh nafsiyah apa? Setiap kali ada masalah manzilah tadi, posisi itu ada perebutan. Apalagi kalau syekhnya meninggal. Nah, ini berarti thariqatnya sudah terjebak di situ. Tapi di sela-sela itu pasti masih ada orang-orang yang murni. Pasti ada orang-orang yang tulus. Kan murid-murid ini niatnya baik. Tapi kemudian karena isu-isu yang berkembang, muncullah kemudian kalam-kalam seperti tadi. Masa murid-murid yang baru ngaji berani komentar terhadap syekh yang sudah alim, yang sudah lama beriadah, ini kan lucu. Ini terjadi loh. Ya. Jadi hal itu nggak hanya terjadi dalam dunia kalam, tapi juga terjadi dalam dunia tarekat. Itu sebabnya saya katakan teman-teman, tidak semua tarekat itu menghantarkan kepada hakikat tasawuf. Ya. Tasawuf itu hakikatnya mesti ihsan. Beribadah seakan memandang Allah. Jika tidak, merasa dipandang Allah. Tapi kalau tarekat kadang-kadang
tadi yang tarekat apa yang tadi nih? Nafsiyah. Zikir ini biar keramat, baca sholawat nariyah biar dagang laku, baca sholawat Al-Fatih supaya dapat ini, dapat itu. Kalau tarekatnya Ahmad Tijani kan nggak begitu. Beliau betul mengatakan faedah baca sholawat Fatih bla bla bla. Tapi yang beliau ajarkan bukan itu. Beliau mengajarkan ma'rifatullah, ini bisa dilihat dalam kitab beliau Al-Faid Ar-Rabbani. Itu ma'rifatullah murni. Mulai dari awal kitab sampai akhir kita kenyang deh. Baca enak sekali. Al-Fathur Rabbani, karya Imam Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya. Dan kita bersyukur, alhamdulillah, kita masih bisa mengakses kitab-kitab itu dan ada sanadnya. Nanti ada waktu kita bahas kitab itu ya, insyaallah. Nah, antum kalau baca tuh ya, kitab Imam Tijani dan Jilani ini, itu isinya busro-busro. Jadi ilham-ilham yang masuk ke dalam kolbu syekh tersebut, lalu dia tulis dialog-dialog dia dengan Allah. Dan itu kebanyakan dialog-dialog ruhani. Jadi masih bisa nggak membangun komunikasi dengan Allah? Masih. Nah, maka di sini dibuat rumusannya. Matatin nafs. Ya. Nafsnya sudah mulai bisa dikendalikan. Maghrib jam berapa, Sidi Musa? Oh, masih setengah jam lagi. Lebih ya. Kita lanjut begitu. Jadi mohon maaf ya, kita ini seperti kita ini kalau berdasarkan kitab beliau, karena ini kan zaman orang nanya dalil. Mana kitabnya, mana dalilnya? Ini kitabnya. Kalau saya ngomong dalam pengalaman saya, kan nanti antum nggak percaya semua. Maka kita ambillah kitab ahli hadis, tapi dia juga muhaddas. Dia ahli hadis, mengerti hadis secara fisik, materinya, dan mengerti ilmu rohani dan wali di zamannya. Beliau ini mengatakan seorang salik ketika dia riyadhah, kalau dia jadi wali, pasti Allah angkat hijab al-baha wal majad wal bahjah wal jamal. Jadi beliau menyebutkan di situ ada 4 hijab. Bahaullah, majadullah, bahjatullah, jamalullah. Saya nggak usah syarah dulu isinya apa ya. Kalau Allah angkat itu, baru orang ini bisa berkomunikasi dengan Allah SWT. Maka di saat itulah dia melihat sifat Allah yang luas, rahmat Allah yang luas, baru orang ini bisa cerita tentang ilmu laduni. Jadi laduni itu bukan yang kebal-kebal kayak di YouTube itu ya. Ilmu laduni, ternyata yang tegang-tegang gitu badannya. Ada yang nonton nggak? Ya, pernah belajar kan musilat? Nah, ini udah mulai luntur ini. Alhamdulillah. Dulu siapa aja mau dilawan nih kayaknya nih.